Previously on 100. Luna, you're the last of your kind. The last Nightblood. My crew maybe murdered my entire family. I have no one left. I'm sorry for your loss. You take it and become the next commander. No, you take it. King Roan of Asgeta, and caretaker of the throne, and keeper of the... Finding someplace safe. That's it. We're standing in our viable solution. We'll end who are done fighting. Done killing. For us all. We have to focus on riding out the race. Unite against us. They come for Skycrow. And the radiation How comes. many of us will the ship sustain without a hydro generator? No more than 100. Halo Skeptable fans, selamat datang kembali di channel One Click Hiburan. Film yang akan kita bahas kali ini adalah film The 100 Season 4 episode 3 berjudul The Four Horsemen. Jaha memimpin Clark dan Bellamy ke jalan yang kemungkinan menuju keselamatan. Sementara itu ketegangan meningkat di Arcadia dan juga di Polis. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari kita bahas alur filmnya secara menyeluruh. Pastikan tonton sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe dulu, oke? Episode dimulai di Arcadia, di mana kita melihat Bellamy, Clark dan juga Raven sedang sibuk bekerja. Clark dan Raven mulai berbicara tentang bagaimana makanan akan dijatah. Raven juga mengingatkan Bellamy tentang apa yang dilakukannya dengan pembangkit listrik tenaga air, karena tindakannya minggu lalu, kekurangan air akan mempengaruhi tanaman dan juga peluang mereka untuk bertahan hidup secara keseluruhan. Di luar gerbang Arcadia, klan Flocro muncul dengan beberapa orang yang sakit. Salah satunya adalah Luna, dan dia memohon agar mereka tidak mengusirnya. Abi segera keluar untuk memeriksanya dan memberitahu Clark bahwa itu adalah ARS atau penyakit radiasi akut karena mereka demam dan juga muntah. Naiko memberitahu bahwa ikan-ikan pun sekarat mengambang di semua lautan. Karena tidak menular, mereka memutuskan untuk membawa Luna dan yang lain ke dalam stasiun Alpha untuk diselidiki lebih lanjut. Clark kemudian menyadari bahwa radiasi sudah mendekat. Di Polis, Rowan mendekati Octavia. Dia ingin Octavia menangani sesuatu untuknya dengan cara yang sama seperti dia menangani Rafael. Octavia mengatakan bahwa jika Rowan tidak bisa mempercayai Indra, maka Rowan juga tidak bisa mempercayainya. Oleh karena itu, dia perlu berbicara di depan Indra. Rowan mengatakan bahwa Flame telah dicuri dari kamarnya. Octavia ingin mencari semua orang, tapi Indra melarangnya. Jika semua orang tahu bahwa Rowan telah kehilangan Flame, klan lain akan mempertanyakan aturannya. Octavia pergi untuk melakukan pencarian. Rowan mengatakan bahwa Indra telah menciptakan seorang pembunuh. Di jalanan, orang-orang menyebut Octavia Skyripa atau kematian dari atas. Satu orang membunuh untuk mencegah ribuan, itu adalah politik yang baik. Pertunjukan kemudian membawa kita ke sebuah gua, tempat Murphy dan Emory berbicara. Murphy mengatakan bahwa dia merindukan Polis. Emory bertanya apakah Murphy berhubungan seks dengan Ontari atau tidak. Ini menjadi situasi yang menegangkan, tapi Murphy dengan lancar menghindari pertanyaan itu. Dia memutuskan untuk pergi ke Arcadia untuk mencari sesuatu. Murphy menciumnya dan mengatakan kepada Emory bahwa mereka akan berpesta malam ini. Di Arcadia, Bellamy melihat orang-orang Luna yang sakit memuntahkan cairan hitam. Radiasinya berasal dari ikan yang mereka makan. Luna bertanya apakah dia pantas mendapatkan itu karena menolak Flame. Hanya itu orang-orang Luna yang tersisa dan apakah Clark bisa menyelamatkannya. Clark berjanji dia akan melakukan apapun yang mereka bisa. Setelah itu mereka pergi ke ruangan Raven. Raven menjelaskan radiasi tersebar oleh aliran jet dan dibawa oleh arus laut. Jadi bukan ilmu pasti, namun indikator terkemuka spesies kecil mati, ikan dan juga serangga. Berdasarkan data baru, mereka bisa bertahan hidup selama 2 bulan. Stasiun Alpha akan siap jika mereka bekerja 3 kali lipat dan bekerja sepanjang waktu. Mereka harusnya mampu untuk mencapai segel kuat sebelum hujan hitam datang. Mereka juga harus segera memutuskan siapa yang akan tinggal di stasiun Alpha.
Mereka sudah kehabisan waktu. Clark sudah menyuruh Riven untuk bertanggung jawab atas penjatahan dan dia sudah melakukannya. Tapi memilih siapa yang akan hidup atau mati itu adalah keahlian Clark. Tiba-tiba mereka mendengar suara rover dinyalakan. Bellamy menemukan Jaha masuk ke kendaraan dan menyuruhnya untuk keluar. Jaha tahu jika stasiun Alpha hanya bisa menampung 100 orang dan mereka tidak memiliki cara untuk menghasilkan air. Setelah bertukar kata, Jaha menjelaskan bahwa dia menemukan sebuah bunker yang dibangun dapat menampung ribuan orang, bukan hanya 100 orang. Kemudian Jaha menunjukkan sketsa hari kiamat. Riven tidak mempercayainya, tapi Clark ingin mencobanya. Jika bunker itu benar, mereka bisa menyelamatkan lebih banyak dari 100 orang. Tapi jika Jaha salah, maka Clark akan membuat daftar 100 orang yang perlu untuk bertahan hidup. Setelah itu, Clark, Jaha, dan Bellamy pergi untuk mencari bunker yang dibangun oleh sketsa kiamat, yang dikenal sebagai Second Dawn atau Fajar Kedua. Selama perjalanan mencari bunker, Jaha menunjukkan video tentang Fajar Kedua. Ada seorang pria berkhotbah tentang hal itu dan meminta sumbangan. Jaha menjelaskan sedikit lebih banyak tentang pendanaan Second Dawn dan sumbangan tersebut digunakan untuk memperluas bunker. Bellamy merasa orang itu seperti seorang fanatik agama, tapi Jaha merasa mungkin dia hanya seorang pemimpin yang bersedia melakukan apapun untuk menyelamatkan umatnya. Murphy muncul ke Arcadia dan bertemu dengan David Miller dan juga Nathan Miller. David bertanya pada Murphy apakah dia di sini untuk tinggal, dan Murphy mengeklaim bahwa dia ada di sana untuk tinggal. Murphy menyelinap masuk dan mulai mencari makanan. Namun Abby mendekati Riven untuk meminta obat anti radiasi. Sayangnya Riven menolak permintaan Abby. Riven ingin memastikan apakah Abby bisa menjamin bahwa obat itu bisa menyelamatkan orang-orang Luna, tapi Abby tidak bisa menjaminnya. Tapi Abby harus mencoba, terutama karena ada seorang anak. Riven tidak bisa menyanyiakan persediaan. Selain itu, mereka juga akan mati dalam 2 bulan, bahkan jika mereka dapat menyelamatkannya hari ini. Abby dengan tajam menanggapi dengan mengatakan bahwa radiasi tidak membunuh anak itu, tapi Riven lah yang membunuhnya. Selama percakapan itu, Murphy kebetulan mendengar semuanya. Di ruang medis, Murphy berjalan dengan obat anti radiasi curian dan memberikannya kepada Abby. Abby meminta Jackson untuk memberikannya kepada anak itu terlebih dahulu. Abby juga mengungkapkan kebahagiaannya bahwa Murphy kembali karena dia mengkhawatirkannya. Setelah Adria diberikan obat, rencananya akan menunggu beberapa jam. Jika berhasil, mereka akan memberikannya kepada orang dewasa. Di polis, kita melihat seorang wanita berjubah dengan sebuah kotak berisi flame. Octavia mengikuti jejaknya dan mengejarnya. Dia menemukan pencuri itu dan ternyata itu adalah Gaia dan mereka mulai berkelahi di kuil Flamekepa. Octavia berhasil mengalahkannya dan akan membunuhnya. Namun Indra muncul dan menghentikan Octavia. Indra juga mengungkapkan bahwa pencuri itu adalah putrinya. Indra mulai berdebat dengan Gaia karena dia merasa bahwa putrinya ditakdirkan untuk memimpin orang-orang. Namun Gaia mengaku sebagai penjaga Flamekepa dan lebih peduli untuk menemukan Nightblood. Octavia bertanya pada Indra apa yang dia ingin lakukan dan Gaia mengatakan bahwa dia bisa lari. Namun Indra tidak ingin anaknya membuang nyawanya. Pada saat ini kelompok pria yang dipimpin oleh alien muncul dan menabrak pintu kuil. Bukannya membiarkan Gaia lari, Octavia tampaknya memiliki rencana lain dalam pikirannya. Setelah anak buah alien masuk ke dalam kuil, dia menjelaskan bahwa mereka hanya menginginkan flame dan tidak ada yang perlu terluka. Salah satu anak buahnya mengambil tas Gaia yang berisi flame dan memberikannya kepada alien. Alien menghancurkan flame dengan mengatakan bahwa itu untuk ibunya. Anak buahnya kemudian melanjutkan untuk mengobrak-abrik kuil Flamekepa. Setelah orang-orang itu pergi, Octavia mengambil potongan-potongan flame dan menyimpannya. Dia juga minta maaf kepada Gaia atas apa yang terjadi pada Leontinya yang terlihat hampir identik dengan flame itu. Ternyata mereka sudah menukar flame itu dengan Leontin Gaia dan alien menghancurkan benda yang salah. Octavia memberitahu Indra bahwa Gaia adalah keluarganya dan Ron tidak akan menginginkan kepalanya jika dia tidak berpikir bahwa Gaia yang mengambil flame-nya. Tampaknya Octavia punya rencana lain untuk membantu Indra dan juga putrinya. Di Arcadia, Luna memeluk Adria dan Murphy melihatnya.
Riven memasuki ruangan medis dan mengeluarkan beberapa makanan curian dari tas Murphy. Saat Riven ingin menegurnya, Abby mengembalikan obat-obatan kepada Riven dan Abby hanya memakai 1 dosis. Pada saat itu Riven melihat Luna menghibur Adria sebelum anak itu meninggal dalam pelukan Luna. Di hutan kita melihat Clark, Jaha dan Bellamy masih mengemudi untuk mencari bunker. Setelah sampai, Jaha memberitahu mereka berdua bahwa bunker akan berada di titik rendah. Dia juga memberitahu Bellamy bahwa dia membuat Clark tetap terpusat, bahwa dia membuat pilihan yang tepat di masa lalu terlepas dari hasilnya. Clark menemukan sesuatu dan itu adalah tangga. Mereka menuruni tangga dan setelah menyingkirkan beberapa sarang laba-laba, mereka menemukan kerangka. Bellamy juga menemukan leontin dari salah satu kerangka bertulis dari Abu kita akan bangkit dan terdapat nomor 11 dalam angka Romawi. 11 segel, dulu mereka didasarkan pada 12 segel. Pengikut bisa naik level dengan membuka satu persatu dan hanya mereka yang mencapai tingkat 12 yang bisa mencapai keselamatan. Bellamy kemudian mengetuk pintu dan ingin tahu apakah ada orang di dalam sana. Jaha mengatakan bahwa pintu itu disegel dan dirancang untuk dibuka dari dalam. Bellamy memutuskan untuk mengikat tali ke pintu dan menariknya menggunakan rover untuk mencoba membukanya. Mereka akhirnya berhasil membuka pintu dan masuk ke dalam. Bellamy menyalakan api dan mereka menemukan ribuan kerangka dan sepertinya bunker tersebut tidak akan menjadi penyelamat bagi siapapun. Di Polis, Octavia kembali untuk membicarakan dengan Rowan. Dia membuka karung dengan kepala seorang pria yang dipenggal kepalanya dan menyatakan bahwa dia adalah salah satu pencurinya. Dia juga menyerahkan leontin yang hancur dan mengatakan bahwa Flam telah dihancurkan sebelum Octavia berhasil membunuhnya. Ini akan menjadi lebih berbahaya, lebih banyak orang harus mati untuk menjaga Rowan tetap berkuasa. Rakyat tunduk pada Flam, tapi sekarang rakyat akan tunduk kepada pedang. Mereka berharap Clark bisa menemukan jalan untuk menyelamatkan mereka sebelum semua orang melakukannya. Sementara itu, Murphy kembali ke goa dan memberitahu Emory bahwa mereka membutuhkan orang-orang Arcadia karena sebentar lagi akan ada badai yang akan datang dan mereka harus membuat diri mereka berguna di Arcadia. Di Arcadia, Clark sedang menulis daftar 100 orang yang harus diselamatkan. Dia menulis nama Bellamy sebagai nomor 99, tapi dia bingung dalam memilih orang ke-100. Dia mulai menangis dan Bellamy berjalan ke arahnya. Jika Bellamy ada di dalam daftar, maka Bellamy ingin Clark juga ada di dalam daftar. Bellamy kemudian mengambil daftar itu dan menulis nama Clark sebagai orang yang ke-100. Setelah Clark bertanya bagaimana selanjutnya, Bellamy menjawab bahwa sekarang mereka harus menyimpannya dan berharap tidak akan pernah menggunakan daftar tersebut. Clark menyimpan daftar itu dan berjalan ke ruang medis. Dia melihat Luna berdoa di samping mayat Adria dan Clark mendekatinya. Luna tampak baik-baik saja meski tidak menerima pengobatan dan sebagian besar lukanya sembuh. Tubuh Luna menolak radiasi dan Abby ingin menjalankan beberapa tes kepada Luna dan Jackson bertanya apa yang dia lakukan. Abby kemudian menyadari bahwa Luna berbeda dari yang lain karena satu hal yaitu Nightblood dan Clark berkata dari Abu kita akan bangkit. Nah itu tadi alur cerita singkat film The 100 season 4 episode 3. Kita minta maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih sudah menonton, Abang undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.